Iya. Itu sebenarnya miskom sih, karena ada salah satu akun media yang dia ngasih judul headline-nya tuh gak sesuai fakta gitu. Jadi sebenarnya aku itu mengcover soundtrack dari film Syaitan Munafik ini yang berjudul Bayangan Rindu, yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Malaysia yaitu Adian. Aku nggak pernah mengklaim kalau lagu itu adalah lagu aku. Aku selalu mention kalau aku mengcover lagu tersebut gitu, dan aku juga selalu mention penyanyi aslinya gitu, Adia gitu. Dan ya ini sebenarnya miskom sih, jadi netizen tuh mengiranya aku mengklaim lagu itu tuh lagu aku, padahal enggak. Aku selalu bilang kok kalau aku tuh mengcover lagu Bayangan Rindu ini gitu kan. Pas kemarin di acara gala premier pun aku juga bilang aku mengcover lagu aku mengcover soundtrack dari film Syaitan Munafik ini yang berjudul Bayangan Rindu yang dinyanyikan oleh Adia gitu. Dan kemarin juga Adia kan juga sempat live tuh sama Arifel gitu kan. Kak Adianya juga bilang kalau aku dan Adia pun nggak ada masalah gitu, karena memang ada masalah antara Adia dan tim user. Jadi aku selalu bilang kok kalau itu aku cover, aku nggak pernah klaim lagu itu adalah lagu aku. Supaya kami klarifikasi ya biar jelas. Betul. Jadi ada juga kan, ya itu nih Gustaf ya, kalau itu sih Gustaf kan yang bikin judul akunnya Gustaf. Sebenarnya kalau itu sih sebenarnya nggak usah diinin lagi, karena Mayang nggak ada sangkut pautnya gitu kan, karena yang punya lagu itu kan produser Datu, itu yang punya lagu kan Datu. Jadi Datu sudah mengizinkan untuk Mayang mengcover dan sudah kontrak one project lagu Syaitan Munafik, termasuk perform di gala premier, terus tiket PP, pulang pergi, akomodasi, hotel, semua udah selesai dan sudah one project aja, satu lagu itu aja di cover gitu. Jadi udah tanda tangan kontrak, udah selesai, karena tanda tangan kontrak karena yang punya lagu itu Datu yang punya lagu gitu. Jadi sebenarnya masalahnya si penyanyi aslinya sebenarnya klarifikasinya harusnya sama Datu, bukannya sama Mayang. Kalau Mayang udah nggak ada masalah gitu. Ya ini kan miskomunikasi aja sih. Resolusi tahun 2024 apa nih Mayang? Buat Mayang. Oke, resolusi tahun 2024 setelah penutupan di akhir tahun ini, 2023 ini berkesan banget buat aku, karena di penghujung akhir tahun 2023 ini akhirnya band aku, Mayang Voice Band, mengeluarkan mini album juga, dimana ini mini album itu penuh dengan perjuangan, tangis, doa, ya pokoknya banyak lah gitu rintangannya. Dan alhamdulillah akhirnya mini album MVB bisa rilis di akhir tahun 2023 dan udah rilis juga di seluruh platform musik. Musik videonya juga udah ada di YouTube channel Amel Records, dan ini adalah suatu pencapaian aku juga, aku dan Mayang Voice Band. Untuk resolusi di tahun 2024, semoga MVB bisa terus berkarya dan berprestasi, dan karya-karya kita bisa dinikmati atau dicintai sama pecinta musik Indonesia. Dan semoga di tahun 2024 ini MVB bisa mengeluarkan mini album lagi, dan semoga untuk aku bisa makin sukses di pendidikan dan di karir. Kalau Dedi melihat perjalanan selama setahun ini 2003, gimana perkembangan Mayang Dedi? Ya progresnya satu tahun ini harus disyukuri ya, pencapaian Mayang di tahun 2023 ini benar-benar satu peningkatan, karena untuk sukses kan kita nggak instan ya, butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Nah, perjuangan di tahun 2021 itu akhirnya di 2022, akhirnya 2003 kita menikmati gitu. Artinya selama di tahun 2023 ini kan Mayang artinya karirnya bagus juga ya, karena di penghujung tahun kan Mayang mengeluarkan ini album ya,
ya, bersama MPP, pertama ini Devi sebagai drummer, dan untuk traveling perjalanan ke luar negeri juga sudah mendapatkan beberapa kali ya, ke Turki kemarin, terus ke Malaysia ke Malaysia 2 kali, terus ya perjalanan ke Bali dan sebagainya. Itu satu pencapaian yang harus disyukuri sih. Jadi kalau Dedi melihat pencapaian ini yang resolusi di 2024 harus lebih baik lagi di tahun 2023. Kalau misalnya di 2024 ya pinginnya di bandnya ini banyak perform dulu ya. Kalau untuk mini album nggak mungkin ya di 2024, karena di 2003 baru ujung nih, di 2004 langsung ke tour ya, mini promo di radio, promo di berbagai kota, terus perform walaupun materi lagu sih sebenarnya sudah ada, tapi nggak secepat itu ya. Mungkin di 2025, mungkin di 2024 ini kita harus berjuang lagi, fokus lagi, kerja keras untuk promo, karena di under label ini mereka juga sudah punya program. Di 2024 itu harus banyak promo, harus banyak perform. Ya sepulang dari Malaysia kemarin juga ada pembicaraan kalau ada tawaran kalau MVP itu nanti bisa perform di acara-acara yang ada di Malaysia gitu. Tapi ini masih dapat pembicaraan sama Dedi. Ya Bismillah, doain aja semoga di tahun 2024 kita lihat MVP bisa banyak perform ya. Khususnya kekompakan juga ada Devi di sini. Ya kalau kita bicara MVP kan ini satu konsep yang bagus ya. Maksudnya formasi bandnya tuh 4 cewek, 1 cowok gitu kan. Setelah berapa tahun belum ada nih band cewek lagi ya, setelah eranya Kotak, siapa lagi? Ada dulu ya, itu belum ada lagi nih band-band cewek yang naik di permukaan. Nah sekarang ada band dari Mayang Boys Band yang mengusung band cewek, walaupun ada 1 cowok ya sebagai lead gitar gitu. Harapan Dedi sih ya mereka bisa ada nilai plusnya ya sebagai band cewek gitu. Ada di sini ada Mayang sebagai vokalis, Devi sebagai drummer, Ajeng sebagai bassis, Vivi keyboard, dan Izal lead gitar. Nah mereka ini satu kesatuan dari MVP yang Dedi maintains, jadi persatukan dari mereka belum bergabung ya, satu akhirnya ya mereka sudah bergabung, sekarang sudah grup yang formasi yang tetap lah ya. Semoga sih nanti lebih di 2004 kita akan mengadakan promo di radio, dan yang tadi Dedi bilang ya mini konser gitu ya. Karena enak, karena kalau dulu MTV itu perform kan bawainnya top 40. Nah sekarang kalau misalnya ada job itu Mayang Boys Band sudah bisa bawakan lagu sendiri gitu. Kenapa waktu itu Dedi pengennya mini album, karena itu dia. Jadi kalau ada job perform, mereka sudah bisa bawain lagu mereka sendiri 6 lagu. Kalau misalnya si yang mengadakan event minta 10 lagu gitu ya, paling 4 lagunya baru top 40, 6 lagunya lagu mereka sendiri.